Jadi kemarin itu aku diminta untuk bantuin MC dan juga dongeng atau berkisah di acara Muharramannya Anak Yatim dan Duafa yang diselenggarakan oleh komunitas Sijum Beji Depok bekerja sama dengan Baitul Mal Muamalat atau BMM sebagai pendonor acaranya. Nah, acaranya itu berlangsung dari jam 1 sampai menjelang asar dan seperti biasa diisi dengan pesan-pesan dari penyelenggara acara, lalu kemudian ada tausiah juga dari Ustadz sebagai siraman rohani dan juga aku berkisah juga di sana, lalu ditutup dengan pembagian bingkisan dan juga santunan. Meskipun terbatas, tapi nggak kurang-kurang acaranya alhamdulillah berjalan dengan hikmat, lancar, kemudian juga tertib dan mudah-mudahan mendapat kebarokahan ya dari Allah. Dan selalu nih teman-teman, setiap berjumpa dengan orang lain, bertemu dengan situasi-situasi yang berbeda-beda, selalu saja ada pelajaran yang bisa dia ambil hikmahnya. Dan kali ini hikmah itu berasal dari para Wonder Woman yang tergabung dalam komunitas Sijum Beji Depok di Tanah Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk semua teman-teman yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Seperti biasa, sebelum lanjut, silakan bagi yang belum subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi hal yang positif yang ada di sekitar kita ya. Pertama kali kenal komunitas ini tuh dari Kak Dita, sahabat pendongengku yang pada saat itu tuh lagi banyak-banyaknya kebanjiran job mendongeng gitu ya. Terus kemudian karena saking padatnya sampai nggak kepegang, akhirnya beliau melemparkan salah satu pekerjaan mendongeng itu kepada aku. Kebetulan acaranya itu merupakan santunan anak yatim dan duafa juga yang pesertanya tuh ratusan ya waktu itu. Nah, disitulah momen pertama kali aku bertemu dengan Ibu Karina, yang mana beliau itu sebagai panitia penyelenggara dan ternyata juga sekaligus merupakan ketua dari komunitas Sijum Beji Depok. Jadi, komunitas Sijum ini adalah komunitas berbagi makanan, nasi bungkus, nasi kotak, pokoknya makanan ya, yang diselenggarakan pada hari Jumat. Terus dibagikannya tuh biasanya di masjid gitu ya, setelah orang sholat Jumat selesai gitu, terus kemudian juga bisa di panti asuhan atau lingkungan sekitar yang memang membutuhkan. Sedikit sejarah tentang komunitas Sijum ini teman-teman. Jadi komunitas ini tuh digagas oleh Ustadz Andre Raditya yang merupakan penulis dari buku Rezeki Level 9. Beliau itu tinggal di Klaten, Jawa Tengah ya. Nah, pada tahun 2016, beliau itu sedang berada dalam situasi ekonomi yang sangat sulit ya. Sehingga mau memenuhi kebutuhannya yang begitu banyak pun sulit gitu. Dan beliau saat itu cuma punya uang di dompetnya sekitar 280.000 doang. Yang kalau dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi nggak cukup kemana-mana gitu. Kesini nggak cukup, kesana nggak cukup. Akhirnya beliau ingat pesan gurunya bahwa kalau memang ingin dimudahkan kesulitannya, salah satu caranya adalah dengan membagikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Lalu, beliau berdiskusi dengan keluarga, meminta izin menggunakan uang yang 280.000 tadi untuk dipergunakan membuat paket-paket makanan yang akan dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan keluarganya setuju, alhamdulillah, sehingga beliau pun akhirnya menggunakan uang 280 tadi maksudnya ya, ditambah dengan receh-recehan yang ada di rumahnya itu untuk dibelanjakan belanjaan bahan-bahan mentahnya, lalu dikelola bersama keluarga, dimasak gitu ya, hingga jadi sekitar 40 porsi makanan. Nah, kemudian setelah jadi 40 porsi tadi dibawa ke masjid pada saat hari Jumat dan beliau membagikannya kepada jamaah yang selesai menunaikan sholat Jumat. Harapan Ustadz Andre dengan melakukan kegiatan itu bisa menjadi wasilah hingga Allah memudahkan seluruh kebutuhan yang memang sedang sulit dia selesaikan itu menjadi segera diselesaikan. Nah, dari peristiwa tadilah akhirnya terbentuk komunitas Sijum yang sejak 2016 sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah ada sebanyak 170 cabang di berbagai kabupaten atau kota yang tersebar di Indonesia. Salah satunya yang ada di Beji, Tanah Baru, Depok.
yang kemarin ngajakin aku untuk kolaps ngeramein acara santunannya. Uniknya nih teman-teman, komunitas si Jum Beji Depok ini relawannya rata-rata adalah ibu-ibu yang kebanyakan itu udah punya cucu loh. Kurang lebih mungkin usia mereka di atas 50 tahun ya. Meskipun mereka sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya nggak kalah sama anak-anak muda yang memang terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial seperti di komunitas Jum ya. Karena setelah aku browsing-browsing juga, di cabang-cabang yang lain itu memang banyak banget relawannya dari anak-anak muda. Nah, tapi yang di Beji Depok ini rata-rata memang ibu-ibu yang memang sudah kurang lebih usianya tuh 50 tahun ke atas lah. Kemarin kedua kalinya secara langsung aku datang lebih awal dari acara. Aku menyaksikan langsung mereka mengemas makanan, snack, dan juga paket sembako serta santunan yang akan diberikan di acara tersebut ya. Dan mereka kelihatan sangat antusias banget, bagaikan karyawan yang memang kerjanya digaji. Padahal kan sebenarnya mereka itu sama sekali nggak digaji. Malah ada yang datang dari jauh-jauh gitu ya, terus kemudian dalam kondisi siang hari yang panas gitu ya, tapi semuanya kayaknya mereka enjoy aja ngelakuinnya. Di usia seperti mereka itu kan seharusnya udah stay di rumah, menikmati masa pensiun gitu ya. Tapi kayaknya ini tuh nggak berlaku buat mereka, karena kayaknya mereka enjoy banget sama kegiatan sosial di komunitas Jum ini, sehingga mungkin ini yang membuat mereka nggak ngerasa udah masuk masa pensiun. Keren juga ya. Kira-kira apa ya yang bisa menggerakkan mereka untuk tetap bertahan mengikuti kegiatan ini secara rutin? Ternyata kegiatan sosial itu baik yang berupa amal, sedekah, ataupun menjadi relawan di kegiatan-kegiatan sosial tadi bisa memicu keluarnya hormon oksitosin yang dapat membuat kita menjadi diliputi rasa cinta, bahagia, dan juga senang, dan efeknya itu baik banget buat kesehatan. Seperti apa efeknya buat kesehatan? Di antaranya nih teman-teman, bisa mengurangi kecemasan, terus kemudian juga bisa meredakan stres, juga selain itu bisa membuat tekanan darah menjadi stabil, dan juga bisa menurunkan tingkat depresi. Selain itu, kita juga bisa menjadi lebih tenang, stabil, tidur lebih nyenyak, dan ditambah memiliki keterampilan sosial yang juga baik. Ya, kalau ngelihat dari manfaat tadi, pantesan aja ya, ibu-ibu ini betah banget ada di komunitas ini, dan kemudian terus melakukan lagi kegiatan sosialnya, karena emang mereka udah ngerasain manfaatnya secara langsung. Jadi kayak ketagihan gitu, mengulangi lagi, dan pengen lagi untuk memberikan kebaikan, berbagi hal-hal yang menyenangkan, sehingga yang menerima pun merasa senang, mereka pun jadi puas. Masuk masa pensiun itu kalau nggak dikelola dengan baik, bisa menjadi keresahan pribadi ataupun sosial. Keresahan pribadi itu bisa jadi ngerasa nggak berguna atau nggak bermanfaat, terus ngerasa ketergantungan dengan anggota keluarga yang masih produktif, atau juga ngerasa terlalu terbatas ruang dan waktu gitu ya. Dan mungkin juga bisa sakit secara terus-terusan yang nggak ada ujungnya gitu. Nah, ternyata biar semua itu nggak terjadi, ibu-ibu ini udah menemukan cara mereka sendiri untuk biar tetap bisa diliputi oleh rasa cinta, bahagia, senang, dan juga pastinya jadi sehat gitu ya. Dengan cara yaitu tadi berbagi dan juga melakukan amal-amal kebaikan. Nah, sekarang cus teman-teman yang saat ini sedang diliputi oleh kesulitan, terus kemudian juga episode kehidupannya sedang memburuk, mungkin apa yang dilakukan oleh ibu-ibu di komunitas si Jum Beji Depok ini bisa ditiru, diadaptasi, atau mungkin teman-teman ada yang ingin berkontribusi menjadi relawan atau berdonasi, silakan saja. Nanti bisa langsung hubungi Bu Karina. Di sini nih nomornya ya, 0878 8676 6397. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terus berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.